Ngitungo pawelinging kaki Sabtu palon pamongno swantara Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Om wilahin jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kalau kita merasakan itu memang rasa syukur semestinya kita selalu pelihara nih. Rasa syukur dan tahu terima kasih, artinya setiap manusia mesti berterima kasih kepada dirinya, kepada raganya yang saya maksud, kepada handai tolan, sanak saudara, secara syariatnya, walaupun serba-serbi itu dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi terima kasih di antara syariat yang pokok, kita dalam menjalani kehidupan, dalam upaya penghidupan. Sebab kalau penghidupan itu merupakan ya sandang, papan, pangan, namun kalau kehidupan ini adalah aksi sosial atau gerakan sosial kemasyarakatan yang melibatkan dalam artian kepentingan umum. Inilah kehidupan yang mesti kita jalanilah. Untuk saat ini saya sangat menghayati bahwa sekelas saya ya bisa melakukan sesuatu hal yang demi kepentingan hajat leluhur Nusantara, yang tentunya hajat leluhur Nusantara itu adalah endingnya untuk kepentingan bangsa dan tanah air atau untuk kepentingan anak dan cucu Nusantara. Tentunya atas realisasinya sesaji ujung katon tahap yang kedua, saya perlu menyampaikan dan bahkan wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada siapapun yang telah andil, baik besar maupun kecil, yang setulus-tulusnya dalam melaksanakan ini, dalam melaju mendukung ini yang saya maksud. Itulah yang wajib saya mengucapkan terima kasih. Tidak saya wiji-wiji nggih, mboten kula wiji-wiji kepada nama A, nama B, nama C. Namun yang jelas realisasinya kemarin saya mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga, dan saya mengucapkan rasa syukur dalam lahir maupun batin kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sesaji ujung katon yang mesti pengadaannya itu kerbo bule dengan nominal harga yang cukup fantastik menurut ukuran saya, kurang lebih hingga ya habisnya total mungkin 60 hingga 70 juta telah terrealisasi, dan saya mengambil kerbonya, saya melarung kerbonya, dan semoga nanti akan disaksikan oleh alam raya atas tindakan-tindakan kita yang termasuk di antara kaum yang sungguh-sungguh, bukan kaum yang ibaratnya kalau kita kecenderungannya bahwa aku ini loh, kan namanya keegoan. Kita diakui dalam melaksanakan hajat-hajat leluhur Nusantara secara sungguh-sungguh, sehingga kita termasuk kategori, kalau istilah Pak Kiai mungkin anak yang soleh dan anak yang solehah kalau perempuan. Namun kalau kita ya kategori anak cucu yang berbakti kepada keluhurannya, dan niscaya karena leluhur Nusantara itu sudah bersifat arwah, maka kita akan selalu mendapatkan petunjuk atau bimbingan atau wawisik untuk melaju ke arah Nusantara ke depan akan seperti apa. Nah, mengingat demikian, saya akan menguraikan sedikit bahwa kepentingan sesaji ujung katon ini adalah untuk ngeluari punagi nyatakno prasetyo dan menghilangkan dur angkara murka. Sekali lagi, kedepannya saya akan melaju kepada tahap yang ketiganya, sesuai dengan perjalanan spiritual saya, mungkin antara 40 hari lagi atau maksimalnya 70 hari lagi menginjak kepada sesaji ujung katon tahap yang ketiga. Nah,
kepentingan sesaji ujung katon itu adalah untuk ngeluari punagi. Ngeluari punagi itu sama juga dengan melepas jerat karma para keluhuran kita yang dulu masih punya janji, semoga bisa terbayar dengan tindakan-tindakan kita yang dengan kata lain, saya mendapatkan petunjuk bahwa tadi sore saya ngesti bahwa topo broto iku pitukon. Yang saya maksud topo broto pitukon adalah topo broto itu pitukoning wahyu, pitukoning wawisik. Nah, kali ini saya akan melaju pada bahwasanya memang jerat tali karma itu harus dilepaskan. Jerat tali karma yang termaksud ketika, mohon maaf semaaf-maafnya kalau istilah Jawa itu, utang pati nyaur pati. Utang duit ya nyaur duit, utang dunia nyaur dunia. Artinya ini ngeluari punagi. Yang dimaksud ngeluari punagi itu ya melepas jerat tali karma. Tali karma keluhuran kita yang tempo dulu itu mohon maaf belum terlunaskan dalam hutang-hutang, ya baik hutang itu bersifat janji belum ditepati atau hutang bersifat mohon maaf tindakan, umpamanya kakek kita dulu secara tidak sengaja atau secara sengaja memukul orang umpamanya. Lah semestinya kita berbuat baik kepada si sukma yang sekarang ketitisan itu sukma sejati atau sukma dilui, kita mesti melepaskan tali karma dari perilaku keluhuran kita. Mungkin kakek kita dulu pernah membentak orang. Setidaknya kita sekarang berbuat baik kepada orang lain, sehingga inilah diantara cara melepas jerat tali karma. Sehingga niscaya kedepannya kita itu makin menjalani dalam kehidupan yang damai dan berkecukupan. Sebab yang saya tahu sekarang berkecukupan namun tidak damai juga nggak jadi. Damai, berkecukupan, dan kita selamat. Yang termaksud umpamanya walaupun kaya raya, walaupun ilmunya tinggi, walaupun jabatannya tinggi, namun tidak damai dan tidak selamat. Dalam arti selamat itu ya kita bisa menjabarkan sendiri, selamat di dunia wal akhirat. Kalau kata Pak Kiai, ya kita selamat di dunia, ya kita selamat di hari akhirnya nanti. Tentunya ini adalah tujuan pokok bagi setiap manusia. Artinya berkecukupan dan selamat saja ini sangat susah dalam manusia menggapai kedua itu. Hidup yang berkecukupan dan hidup yang selamat ini sangat susah. Lah, tentunya kita itu sebelum terbentur niscaya untuk mencari kedamaian, ya. Artinya untuk kita mau menerima saran dan bimbingan mungkin dari para orang lain atau para sepuh atau para guru, nih saya tidak mau. Karena apa? Kalau kata Omaira, darah muda, ya, itu darahnya para remaja itu menggebu-gebu, ya tidak peduli dengan apapun. Namun ketika kita sudah terbentur niscaya akan kepada siapa kita mengadu, kecuali kepada orang tua atau guru. Kalau sudah tidak punya orang tua kandung, saya sering mengatakan bahwa setiap manusia semestinya itu punya majikan dan punya guru. Yang saya maksud ketika kita itu punya majikan, kebutuhan dohir atau kebutuhan lahir, kita lari kepada majikan atau kita gendu-genduroso atau rasan, kalau istilah Jawa tidak meminta, namun rasan. Rasan ini berbeda dengan meminta. Rasan itu ya gendu-genduroso, menyampaikan apa maksud dan tujuannya, dan saya sebagai seorang majikan atau orang yang untuk tumpuan lahiriahnya, ini akan tanpa diminta pun akan tanggap. Umpamanya, ada seseorang yang sedang nggak punya beras, kelihatannya gini, tentunya besok ya udah kelihatannya itu ada beras itu dipakai dulu, umpamanya seperti itu. Ini yang dimaksud majikan. Nah, kalau guru, niscaya kalau kita gelap batin, niscaya akan kepada siapa kita bertumpu, kecuali kepada guru. Yang saya maksud guru adalah orang yang menguasai ilmu batin, orang yang menguasai ilmu mawar kahananing gaib. Intinya yang namanya guru itu adalah yang bisa mencari wisik atau mencarikan petunjuk untuk dirinya atas keruwetannya. Jadi intinya kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang mendukung terrealisasinya atau terwujudnya sesaji ujung katon, dan kita nanti ini saya akan lebih
kedepannya itu akan lebih mudah dalam artian mendapat wawisik untuk terlaksanakan. Yang kita dapatkan adalah tentunya kita hidup itu belum dianggap hidup. Sekali lagi saya pernah mengatakan dan akan sering saya katakan bahwasanya wong urip durung dianggap urip nang sing gawe urip lamun durung migunani tumrap sapa padane urip. Sekali lagi, orang hidup tidak akan dianggap hidup oleh yang menciptakan hidup manakala belum berguna bagi sesama hidup. Lah, di antara berguna ini adalah melepas tali karma untuk diri kita dan untuk keluhuran kita. Maka manusia yang mulia ini saya adalah orang yang menanam karma baik dengan tujuan adalah bisa diangkat harkat dan martabatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh alam semesta raya. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan saya bersyukur semoga kita dipermudah ke depannya dalam artian bisa mewujudkan hajat-hajat leluhur Nusantara dengan hanya berkekuatan spiritual. Sekali lagi, intinya dalam perjalanan ini adalah ngeluari punagi, nyatakno prasetyo, dan menghilangkan atau menumpas dur angkara murka, di mana di situ adalah ungele atau ungele ya bunyinya daripada laku bedahing suroso sastro jendro pangruwating diyu hayuning rat. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap